Dia nyuntik darah kelinci langsung lewat pembuluh darahnya. Hei, darah kelinci dimasukin ke pembuluh darahnya sendiri. Halo guys, perkenalkan nama gue Devita Anggraini. You can call me Devita. Hai, kalau lo orang baru pertama kali kesini. Halo, senang banget lo orang nyasar kesini. Jadi, malam ini gue mau cerita soal seseorang. Namanya Richard Trenton Chase. Dunia mengenalnya sebagai The Vampire of Sacramento. Katanya, dia adalah seorang pembunuh berantai. Tapi yang motivasi dia itu loh dalam membunuh dan cara dia itu dalam memilih korban yang mau dia bunuh. Nah, itu tuh yang bingung. Jadi gini ceritanya. Richard Trenton Chase lahir tahun 1950 di Santa Clara, California, Amerika. Keluarganya biasa aja sebenarnya. Normal aja, nggak ada yang kelihatan aneh kalau dari luar. Tapi bapak dia itu galak banget. Maksudnya itu bukan yang kayak galak biasa. Jadi dia itu controlling, sering marah-marah, dan sama sekali nggak punya kehangatan ke Richard kecil. Jadi kalau katanya banyak psikolog, ini menjadi salah satu fondasi yang ngebuat Richard itu jadi aneh dan rusak. Waktu remaja, Richard itu udah nunjukin tanda-tanda yang oke, gimana ya nyebutnya, red flag. Pertama nih ya, dia suka banget nyiksa hewan. Bukan iseng-iseng yang kayak anak nakal biasa ya, tapi dia itu nyiksanya tuh rapih dan sistematis gitu loh. Dia tangkap hewannya, dia bunuh, dan kadang-kadang dia makan sebagian. Terus yang kedua, dia mulai punya keyakinan aneh soal tubuhnya sendiri. Dia percaya jantungnya itu kadang berhenti berdetak. Dia percaya kalau tulang tengkoraknya itu bisa bergerak sendiri. Dan dia percaya ada sesuatu yang tidak beres di dalam tubuhnya. Dan kalau katanya ini tuh bukan lebay. Katanya ini tuh beneran dia rasain. Dan dari situlah dia mulai sering ke psikiater, mulai minum obat-obatan. Tapi ternyata itu nggak bisa bantu dia. Oke lanjut, umur 21 tahun. Nah di sini Richard ini tinggal sendiri di apartemen. Dan disinilah awal mulai ketahuannya masalah dia. Jadi pada waktu itu tuh dia nangkep kelinci. Terus dia minum darahnya. Dan dia bilang itu bikin dia merasa lebih utuh dan lebih hidup. Terus teman serumahnya yang mengetahui hal itu, ya dia langsung kabur dan gak mau lagi tinggal sama Richard. Terus ada lagi nih puncaknya. Jadi si Richard ini kan dilarikan ke rumah sakit karena dia nyuntik darah kelinci langsung lewat pembuluh darahnya. Hei, darah kelinci dimasukin ke pembuluh darahnya sendiri. Yaitu karena dia mikir kalau itu bakal mengisi darahnya yang dia yakini terus menguap. Jadi mungkin di pikiran dia nih ya, kalau darahnya dia itu setiap waktu menguap jadi perlu diisi ulang. Nah, jadi karena kejadian itu, para petugas rumah sakit ini langsung kasih julukan buat dia, yaitu Dracula. Terus abis itu nih, akhirnya dia dimasukkan ke institusi psikiatri dan di sana dia dikasih obat-obatan. Setelah itu dia mulai kelihatan normal. Dan dokternya ini juga bilang bahwa dia udah menunjukkan perkembangan. Di mana dia itu udah mulai bisa diajak ngobrol, dia sopan, dan dia kelihatan baik-baik aja. Tapi asal kalian tahu ya, sebenarnya ini tuh adalah keputusan yang cukup menyeramkan dan cukup disesalkan. Karena akhirnya pihak rumah sakit melepasnya dengan catatan dia harus rutin konsumsi obat dan harus sering kontrol. Tapi yang lebih parahnya, ibunya ini malah menyarankan dia untuk berhenti aja buat minum obat. Karena katanya gini,
Kamu udah sembuh kok, jadi nggak usah minum obat, kayaknya nggak apa-apa deh. Ah, ya kan kayaknya. Nah, dari sini kesalahan terbesar dimulai. Nah, jadi nih, si Richard ini setelah keluar dari rumah sakit, nah dia mulai berkeliaran kan. Waktu itu dia punya sistem pemikiran yang makin aneh. Ya walaupun kalau menurut dia, sistem pemikiran dia itu masih masuk akal sempurna. Jadi ya, dia tuh percaya kalau dia itu nggak segera mengisi darahnya, dia akan mati karena darahnya itu menguap, ya tadi kayak yang gue bilang di awal. Sehingga hal itu tuh menyebabkan jantungnya itu berhenti dan tubuhnya itu bisa hancur dari dalam. Ya Allah, pemikiran macam apa ini, woi woi. Tapi ya karena ini adalah kondisi mental, jadi ya udahlah ya, emang gitu kenyataannya pikiran dia. Jadi karena pemikiran dia itu, dia harus cari sumber darah dari luar. Nah ini awal-awal sebelum dia ke rumah orang-orang, dia udah mulai nih dengan mencari hewan, yaitu dari anjing, kelinci, pokoknya apa aja yang bisa dia tangkap di sekitar lingkungannya. Tetangga-tetangga di Sacramento mulai nyadar kalau hewan peliharaan mereka ini kok hilang satu persatu gitu loh. Nah ya udah, lalu setelah perhewanan itu udah nih ya, terus merambat nih. Nah, dia mulai nih lihat-lihat rumah di sekitaran Sacramento. Sistemnya tuh gini, kalau pintunya terkunci, dia pergi, lanjut ke rumah berikutnya. Tapi, kalau pintunya tidak terkunci, alias dibuka nih ya, ini berarti pemiliknya mengundangnya masuk. Ibaratnya gini, kalau dikunci ya berarti lo nggak mau gue bunuh, kalau nggak dikunci berarti lo ngundang gue buat gue bunuh. Jadi di Sacramento pada tahun 1977, rumah dikunci apa enggak itu jadi pembeda antara hidup atau mati. Desember tahun 1977, Richard Chase mulai beraksi. Korban pertamanya yang bernama Ambrose Griffin saat itu berusia 51 tahun. Dia adalah seorang insinyur yang pada saat itu dia lagi di depan rumahnya dan lagi nurunin barang belanjaan dari mobilnya. Terus, kalian tahu nggak? Si Richard ini tiba-tiba menembaknya dari mobil yang lewat. Kejadian ini tuh sebenarnya bikin polisi bingung awalnya. Karena ya gimana, kan nggak ada motif yang jelas ya kenapa dia nembak kayak gitu. Biasanya kan kalau kasus kriminal itu karena ada hubungan antar pelaku dan korban. Tapi di sini ya nggak ada motif apa-apa. Kalau secara pikiran normal mah nggak ada konflik. Ya aneh aja, random, kayak seolah ngikutin kata otak aja. Terus lanjut, sebulan kemudian, yaitu Januari 1978, jadi pada saat itu Richard ngeliat rumah orang yang pintunya itu dibuka apa nggak dikunci gitu loh. Terus Richard ini masuk aja ke rumah itu dan di sanalah dia melakukan kejahatan yang membuat Sacramento mencekam. Lalu setelah itu korban selanjutnya bernama Teresa Wallin, umur 22 tahun yang sedang hamil 3 bulan. Yang pada saat itu suaminya itu sedang bekerja. Dan di TKP polisi nemu jejak kaki anjing di lumpur. Terus apa itu anjing tetangga? Bukan woi, itu adalah jejak kaki Richard. Jadi dia itu pakai sepatu boot yang bentuknya menyerupai tapak kaki anjing. Jadi dia punya ide kayak gitu. Detektif yang pertama kali masuk TKP dan menyelidiki kasus itu aja bilang bahwa ini tuh aneh dan mengkhawatirkan. Bahwa ini tuh bukan kejahatan biasa. Ya gimana nggak mengkhawatirkan? Dia bunuh orang aja, motifnya aja nggak masuk di kepala kita. Setelah itu kota Sacramento panik. Beneran panik. Toko-toko kehabisan kunci pintu dan gembok dalam semalam. Orang-orang nggak mau keluar rumah sendirian. Media juga udah kasih julukan The Vampire Killer. Dan itu bikin semuanya makin histeris. Disitulah polisi itu udah kerja keras banget. Mereka tahu pelakunya itu tinggal di sekitar area kejadian. Karena dia jalan kaki atau pakai kendaraan yang nggak mencolok. Polisi tahu ini bukan pembunuhan terorganisir. Ini impulsif, acak, tapi punya pola. Terus gimana? Apa akhirnya ditangkap? Jadi gini, waktu itu ada seorang wanita lagi jalan di supermarket.
Dia ini mantan teman sekolahnya Richard. Mantan teman sekolahnya Richard. Nah, si wanita ini nggak sengaja papasan sama cowok yang kelihatannya itu aneh banget. Dia lusuh, matanya kosong, terus ada noda-noda coklat di jaketnya. Waktu dia lihat nih lebih deket, dia kenalin, oh ini si Richard Chase, temen SD gue dulu. Habis itu nih ya, dia langsung cabut dan telepon polisi. Dia kasih deskripsi lengkapnya ke polisi, termasuk mobil yang dipakai sama si Richard. Terus polisi ini langsung melacak dan ditemukanlah Richard. Nah, waktu polisi lagi menghentikan mobilnya Richard, di dalam mobilnya Richard itu ada kotak kardus. Yang isi kotak itu adalah barang-barang milik korbannya, termasuk barang milik korban terakhirnya. Lalu polisi menangkap Richard di tempat. Setelah itu lanjut ya, polisi ngegeledah apartemennya. Dan apa yang mereka temukan di sana? Yaitu sesuatu yang bikin tim forensik Sacramento, gue gak ngerti lagi sih, kulkas penuh dengan hal-hal yang bukan makanan. Ada blender dengan sisa-sisa yang gak akan gue deskripsiin secara detail. Ya silahkanlah kalian berimajinasi. Dan dinding-dinding apartemen yang penuh dengan tulisan-tulisan paranoid soal pemerintah, alien, dan konspirasi tentang darahnya. Akhirnya Richard Chase diadili. Di pengadilan, Richard Chase dinyatakan waras secara hukum dan bisa diadili. Sebenarnya ini kontroversial banget pada saat itu karena banyak psikiater yang berdebat soal ini. Jaksa penuntut bilang Richard Chase sadar apa yang dia lakukan itu salah karena dia itu selalu pilih rumah yang tidak ada orang lain yang lihat dan selalu pilih momen yang aman dan selalu berusaha untuk tidak meninggalkan jejak, kata jaksa penuntut. Tapi psikiater pembelanya bilang sebaliknya. Orang yang benar-benar sadar dan terencana itu tidak akan meninggalkan jejak sebanyak Richard. Sedangkan si Richard ini ceroboh karena dia benar-benar tidak mengerti apa yang dia lakukan itu kejahatan yang ada di dalam kepalanya. Jadi itu adalah bentuk survival di mana dia lagi berjuang buat tetap hidup. Yaitu tadi karena yang Richard kalau nggak minum darah dia merasa dia bisa mati. Jadi itu adalah bentuk survival. Para psikiater yang menganalisis Richard setelah penangkapan ini bilang bahwa dia mengalami paranoid schizophrenia yang parah dan tidak tertangani. Bukan alasan buat membenarkan apa yang dia lakukan, tapi penjelasan mengapa seseorang bisa sampai di titik seperti itu. Kalau aja sistem kesehatan mental waktu itu lebih baik, kalau aja waktu itu ada yang beneran tanggap ketika Richard pertama kali menunjukkan tanda-tanda, mungkin ceritanya itu bakal berbeda. Akhirnya, dia divonis bersalah atas 6 kasus pembunuhan tingkat pertama dan dijatuhi hukuman mati. Tapi, Richard Trenton Chase nggak pernah sampai ke kursi eksekusi. Tahun 1980, setelah setahun dia divonis, dia ditemukan meninggal di selnya dengan overdosis obat-obatan. Yaitu dia menimbun pil yang harusnya dia minum dan mengkonsumsinya secara sekaligus. Seorang penjaga penjara yang sering ngobrol sama Richard ini pernah nanya gini ke dia, kenapa sih dia lakuin semua itu? Dan jawaban Richard adalah, aku harus lakuin ini, kalau enggak aku bisa mati duluan, kata Richard gitu. Di dalam kepalanya Richard sampai hari terakhir hidupnya, bahwa menurut dia nih yang dia lakukan itu bukan kejahatan. Itu adalah bentuk perjuangan untuk bertahan hidup. Dari kasus ini ada fakta bahwa ada manusia yang realitanya itu begitu rusak, terputus dari dunia nyata. Sampai dia itu benar-benar nggak tahu bahwa dia sedang menghancurkan kehidupan orang lain. Kasus Richard sekarang jadi salah satu studi kasus paling penting dalam psikologi forensik. Dipelajari di universitas-universitas, dijadikan referensi untuk memahami paranoid schizophrenia yang tidak tertangani. Oke, itu dia kisah Richard Trenton Chase. Gue harap setelah lo orang nonton ini, lo orang langsung cek semua pintu dan jangan lupa dikunci. Kalau lo orang punya pendapat lain tentang kasus ini, tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa tutup pintu, like, dan subscribe. Sampai ketemu di next video. Bye!